Pemirsa, nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kembali moncer dalam survei terbaru di Pilkada Jawa Barat. Bersaing ketat dengan RK, mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi bertengger di peringkat kedua papan survei. Lantas dengan hasil jejak pendapat teranyar, akankah Ridwan Kamil bakal kembali bertarung di Pilkada Jawa Barat? Nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kembali menduduki posisi teratas klasemen sementara di Bursa Calon Gubernur Jabar. Survei teranyar Indikator Politik Indonesia merilis seandainya pilkada digelar saat ini, maka tokoh yang paling dikenal publik yang menempati posisi teratas adalah Ridwan Kamil dengan perolehan 16%, disusul Deddy Mulyadi 11,2%. Bahkan saat indikator menempatkan simulasi dengan 12 nama, mantan Gubernur Jabar itu masih unggul di antara bakal cagup lainnya. Peringkat kedua tetap Deddy Mulyadi disusul Dede Yusuf, Bima Arya Sugiarto, dan Ono Surono. Selain itu, indikator juga melakukan simulasi dua pasangan seperti Ridwan Kamil dipasangkan dengan Bima Arya dan UU Ruzanul Ulum. Ya, saya harus mengakui secara terus terang bahwa Ridwan Kamil peluangnya untuk unggul itu lebih besar di Jawa Barat ketimbang di Jakarta. Karena di Jawa Barat, Kang Ridwan posisinya sebagai tanda kutip petahana yang memiliki approval rating cukup tinggi, ya, bukan cukup, sangat tinggi, 87%. Seolah mengamini, Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa Barat Partai Golkar, MQ Iswara, mengatakan lebih percaya Ridwan Kamil maju di Pilkada Jawa Barat ketimbang Jakarta karena RK memiliki popularitas sebanyak 90% lebih. Ada di Jawa Barat, ya, Kang Emil sebagai incumbent tingkat kesukaannya tinggi sekali. Tingkat keterkenalannya 97% lebih, tingkat kesukaannya 95% lebih, dan tingkat kesukaan publik, ya, juga itu 91%. Ini sangat tinggi sekali. Nah, jadi teman-teman di Jawa Barat ini berharap para calon kepala daerah Kang Emil bisa nyalon kembali di Jawa Barat. Karena kalau nyalon lagi di Jawa Barat yang pilkadanya serentak berbarengan dengan kabupaten kota di 27 kabupaten kota, tentunya akan bisa membawa efek ekor jas bagi calon-calon kepala daerah yang ada di kabupaten kota. Lantas akankah Ridwan Kamil bakal kembali berlaga di bumi Pasundan? Tim TV One mengabarkan. Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terbaru di mana mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil lebih berpeluang unggul pada Pilkada Jabar ketimbang Jakarta. Ridwan Kamil bersaing ketat dengan mantan Bupati Purwakarta yang juga politisi Gerindra Deddy Mulyadi jika sama-sama maju menjadi calon Gubernur Jawa Barat. Lantas akankah Partai Golkar tempat RK bernaung akan menugaskan RK bertarung di Pilkada Jawa Barat? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, kemudian ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman. Selamat petang semuanya, kita menuju ke Prof. Burhan terlebih dahulu. Prof. Burhan, ini hasil rilis survei dari Prof. Burhan dan juga teman-teman yang menyebutkan bahwa nama RK dan juga Deddy Mulyadi ini bertengger di posisi dua teratas, ya. Apakah elektabilitas dari kedua tokoh yang tinggi ini merepresentasikan psikologis dari partai politik yang punya tiket untuk mengusung calon? Ya, sebenarnya kalau kita lihat potret survei yang baru saja kami lakukan di Jawa Barat, itu tinggal dua nama yang secara kompetitif punya nilai jual besar di mata warga Jabar, Ridwan Kamil dan Deddy Mulyadi. Nama-nama lain relatif kurang kompetitif. Nah, memang kita masih menunggu nama terutama yang diusung oleh PD Perjuangan dengan PKS, karena partai yang saya sebut itu punya mesin partai yang cukup baik, ya. Tetapi dari nama-nama yang muncul dari kalangan PD Perjuangan dengan PKS, Pak Haru dari PKS atau Pak Ono dari PD Perjuangan, itu nama-nama tersebut belum begitu punya selling point yang mengagumkan di mata warga Jabar. Jadi dua nama teratas tadi itu lagi-lagi akan sangat ditentukan apakah maju di Jawa Barat berdasarkan keputusan internal partai masing-masing dan kesepakatan, ya, antar elit partai di koalisi Indonesia Maju. Jadi kalau terjadi kesepakatan untuk membawa Ridwan Kamil ke Jakarta, ya tentu saja Deddy Mulyadi yang potensial untuk unggul. Cuma masalahnya kan masing-masing partai pendukung koalisi Indonesia Maju
punya kepentingan subjektif elektoral yang berbeda. Ya, Golkar tentu punya kepentingan untuk menjaga dominasinya di Jawa Barat. Apalagi ya kita tahu Jawa Barat populasi pemilihnya paling besar se-Indonesia. Nah, kalau misalnya Ridwan Kamil dibawa ke Jakarta, nah sangat mungkin yang memenangkan pertarungan adalah Deddy Mulyadi, meskipun beliau alumni Golkar, tapi sekarang sudah pindah ke Gerindra. Jadi tarik-menariknya menurut saya di tingkat elit, bukan di tingkat massa. Di tingkat massa per hari ini, clear warga Jabar menginginkan antara Ridwan Kamil atau Deddy Mulyadi. Tetapi di tingkat elit, sepertinya masih panjang. Ya, perundingan antar elit Partai Koalisi Indonesia Maju untuk memutuskan apakah ya Ridwan Kamil tetap di Jawa Barat ataukah ke Jakarta. Di tingkat elit yang masih alot, kita ke Bang Doli. Kalau sudah data yang berbicara dari indikator bahwa peringkat teratas Ridwan Kamil lebih menjual di Jawa Barat, lebih potensial ketimbang di Jakarta, kenapa sampai sekarang dari Golkar belum memutus, Bang Doli? Ya, justru itu kenapa akhir-akhir ini kami Partai Golkar lebih merekomendasikan, dan yang paling ideal itu Ridwan Kamil itu kita tetap calonkan di Jawa Barat, ya, dibandingkan di Jakarta. Walaupun kemarin kami memang sempat memberikan 2 surat tugas, ya, untuk Ridwan Kamil, karena waktu itu kami berasumsi di Jakarta itu semua pertandingan kompetisi pilgub itu kembali dari nol, tidak ada petahana. Karena waktu itu kan kita berasumsi bahwa saudara Anies Baswedan itu sudah jadi calon presiden. Rasa-rasanya sih kayaknya nggak mau turun kelas lagi, ya. Tetapi kan akhir-akhir ini kemudian saudara Anies mengambil keputusan ikut kembali dalam kompetisi di Jakarta. Nah, tentu itu membuat peluang Ridwan Kamil, ya, jauh lebih kecil kalau ditandingkan di Jakarta dibandingkan di Jawa Barat. Apalagi tadi kita melihat hasil survei yang baru dirilis oleh Prof. Burhan dengan indikatornya itu menunjukkan tidak pernah ada perubahan, ya, bahwa saudara Ridwan Kamil ini bukan hanya soal dilihat dari top of mind-nya, bukan hanya dilihat dari soal kesukaannya, kemudian kepopulerannya, gitu. Tapi approval ratingnya itu sudah sampai hampir 90% juga. Jadi artinya bahwa masyarakat Jawa Barat itu memang masih mengharapkan Ridwan Kamil menjadi gubernur untuk periode yang kedua. Gitu. Nah, tetapi kami juga sekali lagi saya mengatakan bahwa kami ini adalah bagian dari Koalisi Indonesia Maju yang kami sudah sepakat, ya, dengan Pak Habibur Rahman dan kawan-kawan yang lain, Pak Erlangga, Pak Prabowo, Pak Zulkifli Hasan, Pak AHY dan yang lainnya yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, sebisa mungkin kerjasama yang sudah kita pernah tunjukkan dan sudah teruji kemarin mengantarkan Pak Prabowo dan Pak Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, ini kalau bisa dijaga, dipelihara, kita tetap terus bersama selama 5 tahun setidaknya, termasuk menghadapi event-event pilkada. Nah, makanya sampai sekarang kami belum putuskan. Dan Pak Erlangga menyampaikan kepada pimpinan partai politik, ya kita masih punya cukup waktu, ada 1,5 bulan lagi, ya, waktu yang cukup untuk bisa mengambil keputusan mana nanti yang akan kita putuskan.